Pak Jul. Terima kasih pimpinan Sestama BNPP. Jadi pimpinan saya singkat-singkat saja, tapi saya hanya setback berilustrasi. Soal BNPP ini kalau tidak salah seingat saya ini sudah berapa kali mengusulkan BNPP ini berdiri sendiri, tidak di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Karena bicara BNPP ini itu dalam kaitan NKRI, mempertahankan batas-batas NKRI. Bagaimana mau bekerja secara maksimal? Karena BNPP ini kalau saya lihat, mohon maaf, di dalam kegiatannya menjaga perbatasan itu seperti mengemis dengan pihak-pihak lain yang tadi disebutkan. Kalau kita di Komisi 2 ini menyuarakan terus, saya pernah Pak menyuarakan terus agar seperti contoh saja nih Pak ya. Waktu itu tata ruang itu ada di Dirjen di Kementerian PU. Saya suarakan terus supaya dia dipindahkan ke ATR BPN. Nah, jadi tidak mungkin BNPP ini bisa bekerja secara maksimal kalau BNPP ini masih di bawah ketua yang Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang paling terbaik pimpinan BNPP ini kita sama-sama memberikan dukungan untuk berdiri sendiri. Kalau sudah berdiri sendiri, yang pasti sudah bisa menentukan langkah-langkah secara strategis. Mungkin Pak Sestama sependapat dengan saya, Bapak kan ragu-ragu Pak untuk mengambil keputusan. Bapak minta pendapat dulu kepada Ketua BNPP, itu pun visi misi Bapak kalau ditolak oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak tidak bisa buat apa-apa. Nah, ini salah satu ilustrasi persamaan saja Pak. Kita sebagai anggota DPR Ketua, kita selalu berbicara mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Ini sama. 4 pilar kebangsaan itu salah satunya kita menyuarakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dengan penyampaian sosialisasi. Sementara perbatasan-perbatasan NKRI itu kita tidak berikan dukungan secara maksimal atau bekerja secara maksimal atau bisa menentukan langkah-langkah apa untuk mempertahankan ini. Bagaimana kita mau mempertahankan NKRI di perbatasan saja kita bisa tidak maksimal semikian mungkin. Jadi dianggap sama negara-negara lain kita ini tidak ada pertahanan yang kuat karena tidak berdiri sendiri. Contohnya saja yang sederhana saja, ringan-ringan saja Pak. Yang Bapak sampaikan tadi, di perbatasan saja Bapak sendiri tidak bisa mengambil langkah apa yang harus dibuat. Tadi Bapak cerita Pak Sestama, kata Bapak kami cuma dikasih mayat tadi Pak. Ada Bapak cerita tadi kan Bapak dikasih mayat. Nah itu mayat dari mana? Dari negara lain Pak, dari Malaysia. Artinya karena Bapak tidak punya pertahanan kekuatan itu kan Bapak dianggap ringan, dianggap remeh sama mereka. Dikasih mayat saja. Itu saja Bapak agak kesulitan. Tapi kalau misal BNPP ini berdiri sendiri, tidak tergantung kepada Kementerian Dalam Negeri, mungkin Bapak, mohon maaf Bapak, saya dengar seorang komjen kepolisian Pak ya. Tapi Bapak tidak bisa maksimal Pak dengan kemampuan Bapak, strategi Bapak, pemikiran Bapak. Karena Bapak masih punya ketua BP. Apalagi ketua Bapak, jenderal Bapak. Ketua BNPP atasan Bapak sendiri. Karena Bapak komjen, dia jenderal. Pasti Bapak tidak maksimal. Jadi singkat saja Ketua, saya mengusulkan di dalam kesempatan berbahagia ini, kita sama-sama memberikan dukungan, apa dalam bentuk apa sifatnya, bahwa BNPP ini bisa berdiri sendiri, tanpa diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri. Seperti Bappenas kan tidak ada ketua, memang ada ketua kepala Bappenas, bertanggung jawab dengan Presiden. Nah begitu juga BNPP, pasti bertanggung jawab Kemendagri ya Pak. Nah coba ini bertanggung jawab sendiri, agar kita dapat mempertahankan NKRI ini secara maksimal dan tidak dengan hanya slogan-slogan saja. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi BNPP ini dibentuk dengan